Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Izin ingin mencari tahu tentang sejarah Keraton Kasepuhan di sini. Enggak. Kita bisa akan memberitahukan sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Jadi yang pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswi-siswi dari SMK 1 ya. SMK 2 ya. Cirebon di tempat ataupun objek wisata religi ziarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Yang pertama-tama perkenalkan nama Bapak selaku tour guide atau pemandu di sini, nama saya Aji, yang nanti akan memberikan pengarahan dan penjelaskan sejarah singkat dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Mungkin buat adik-adik semuanya, para pelajar-pelajar di sini, siswi di sini, boleh bertanya tentang sejarah sekilas Keraton Cirebon di sini. Monggo, boleh apa saja yang bertanyakan. Tadi nama Bapak siapa? Elang Aji saja ya. Elang. Iya. Maaf. Bertanya. Boleh. Sejarah tentang tempat wisata ini apa? Oke. Jadi sejarah awal mulanya Keraton Cirebon ini dikenal awal mulanya sejarahnya ini dikenal dengan sebutan Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati ini dibangun pada tahun 1430 Masehi. 1430 oleh putra Pajajaran yang bernama Walang Sungsang. Paham lah orang Cirebon Walang Sungsang itu siapa? Walang Sungsang itu adalah putra Prabu Siliwangi sekaligus kakak dari seorang raden yang lebih dikenal dengan namanya Kian Santang. Di mana pada tahun 1479 Keraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakannya yang bergelar dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan Gunung Jati. Barulah Sunan Gunung Jati memerintah Keraton Pakungwati dari tahun 1479 hingga tahun 1529. Di generasi kelima dari Sunan Gunung Jati pada masa Penembahan Ratu yang kedua yang bernama Penembahan Girilaya, Keraton Pakungwati terpecah menjadi dua keraton. Keraton Pakungwati ini beralih nama menjadi Keraton Kasepuhan dan pecahannya dikenal dengan namanya Keraton Kanoman. Jadi Kasepuhan itu sepuh yang dituakan, Kanoman itu anom atau muda. Itu adik dari Sultan Sepuh yang pertama yang bernama Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya. Adiknya yang menjabat sebagai Sultan di Kanoman dengan gelarnya Sultan Badridin Kartawijaya. Itu sejarah singkat dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Badridin Kartawijaya. Lanjut aja langsung. Kenapa ya tempat ini dijadiin tempat wisata? Karena sebagai simbol Cirebon memiliki satu kesultanan. Makanya sebagai simbol untuk objek wisata yang ada di Jawa Barat. Itu aja. Langsung aja, nanti aja ditulisin aja. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tempat ini? Cara meningkatkan kualitas Keraton Kasepuhan Cirebon ini, yang pertama kita harus tatar dulu area keratonnya. Kita harus memberikan kesan yang baik kepada para pengunjung dan diberikanlah fasilitas yang memadai untuk para pengunjung. Seperti itu aja. Apa yang menjadi daya tarik tempat wisata? Daya tarik yang ada di Keraton Kasepuhan diantaranya yaitu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai tempat untuk penyebaran agama Islam. Ada Istana Sunan Gunung Jati sebagai tempat tinggal raja atau sultannya. Dan ada juga kendaraan rajanya yang bergelar atau yang bernama Kereta Singa Barong. Itu daya tariknya seperti itu. Siapa yang mengelola tempat ini? Yang mengelola Keraton Kasepuhan itu dikelola langsung oleh sultannya. Di sini terdapat satu badan pengelola Keraton Kasepuhan yang dipimpin langsung, diketuai langsung oleh Sultan Lukman Julkaidin sekarang ini. Itu. Sejarah sultannya itu dari awal mula tempat ini ada itu siapa? Sultan yang pertama itu, jadi Cirebon ini
ada beberapa 3 generasi. Yang pertama awal mula adalah sunannya atau walinya, yaitu Syarif Hidayatullah. Yang generasi kedua yang bernama Penembahan Ratu, yaitu berfungsi sebagai penyebar agama Islam dan sebagai pemimpin suatu daerah atau suatu kerajaan di kota Cirebon. Ketiga yaitu Kesultanan. Generasi Kesultanan itu hanya mencangkup bahwa Sultan berfungsi sebagai pemangku adat saja. Ya, dari Sunan Gunung Jati hingga Sultan sekarang ini ada keturunannya. Itu. Berarti sejarah tempat ini tuh sangat lekat banget sama Pajajaran. Betul, sejarah ini sangat lekat dengan Pajajaran karena kenapa? Pangeran Walang Sungsang itu adalah putra Prabu Siliwangi. Jadi Raja Pajajaran yaitu Siliwangi di sana di konon dalam sejarahnya, dalam babat yang kami punya berada di sekitar Bogor ya, di Jawa Barat itu. Kedua juga adik dari Walang Sungsang ini bernama Nyimas Rara Santang. Dari pernikahan Nyimas Rara Santang ini dengan Syarif Abdullah atau raja dari Mesir, itu menurunkan seorang wali yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Makanya keterkaitan dengan Pajajaran sangat terasa sekali. Ibarat Pajajaran itu kakeknya, Cirebon ini adalah cucunya. Ibarat hubungannya antara kakek dengan cucunya. Kalau dengan Pangeran Walang Sungsang ibarat ayahanda dengan putranya. Karena ini dilanjutkan kepada keponakan dari Pangeran Walang Sungsang yang berfungsi sebagai cucunya Sunan Gunung Jati. Gitu. Ada lagi? Silakan. Itu tradisi, katanya tradisi muludan di sini. Banyak tradisi yang ada diadakan di Keraton Kasepuhan. Di antaranya ada grebek mulud, ada grebek sawal, ada suro ataupun jamasan ya, ada sekatenan. Contoh di sini kita ambil salah satunya adalah grebek mulud atau yang dikenal dengan nama muludan. Jadi muludan ini mengarak berbagai macam senjata-senjata pusaka. Di antaranya simbol untuk menghormati kelahiran Rasulullah yang dilaksanakan dari tanggal 1 Maulud hingga tanggal puncaknya 12 Maulud. Ada tradisi pembuatan nasi namanya nasi jimat. Dikenal di Cirebon dengan sebutan tradisi acara panjang jimat. Nah, ada deh supaya paham bahwa kita orang Cirebon ini apa sih Pak artinya panjang jimat itu? Jadi bukan berarti panjang jimat itu jimat pusaka yang kita keluarkan, tidak. Jimat, panjang jimat itu panjang itu tidak pernah putus sepanjang masa. Jimat itu artinya siji kang kudu di rumah. Satu yang harus diingat yaitu 2 kalimat syahadat. Ada tradisi untuk menyimbolkan, untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad, dibuatlah satu nasi yang dikenal menurut tradisi orang Cirebon, orang Keraton di sini dengan sebutan nasi jimat. Tapi nasi jimat ini dibuat oleh para perawan sunti, wanita yang tidak pernah menikah seumur hidup beliau, yang diutus oleh raja untuk membuat nasi dengan cara dikupas satu-satu. Tradisinya ini dikupas satu-satu, setelah dikupas bukan dimasak, malah digoreng dengan minyak. Nanti pada saat jadikan tumpengan tersebut, nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 Maulud, diadakanlah tradisi pembacaan kitab suci Al-Barjanji yang dilaksanakan di musola yang ada di bagian depan keraton. Bukan di depan alun-alun ya, tapi di dalam keraton ini ada musola kecil namanya Nagara Agung. Itu diadakan acara pembacaan kitab suci Al-Barjanji. Nanti selesai pada pukul 12 malam, nanti nasi itu dibagikan kepada masyarakat. Lalu masyarakat itu apabila mendapatkan itu keberkahannya, kalau kita makan ini bisa mengenyangkan perut. Walaupun satu kepel, kalau kita simpan di pedaringan, tahu pedaringan ya, tempat beras itu tidak kekurangan. Kalau kita simpan di laci dagangan, insya Allah melipat luas dagangan kita. Walau misawaf, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya satu tradisi yang sampai sekarang ini sebagai simbol menghormati kelahiran Rasulullah. Itu namanya muludan. Itu. Silakan ada lagi? Di buku Mas. Apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini? Dampaknya itu sangatlah berkesan sekali bagi kami sebagai abdi dalam, sebagai warga di sekitar area keraton, karena dampaknya ini bisa meningkatkan perekonomian juga, karena banyak para pengunjung yang masuk ke keraton untuk wisata, dan banyak juga yang pengunjung yang membeli souvenir-souvenir yang ada di area keraton di sini. Pedagang, masyarakat pun banyak yang kebagian rezekinya di situ, karena banyak yang membeli dagangan-dagangan mereka. Dampaknya sangat, civilisasi ini adalah
menambah perekonomian sekitar keraton, warga sekitar Keraton Cirebon di sini. Berarti turut serta warga di sini juga. Alhamdulillah turut serta semua ikut berpartisipasi untuk menjaga keraton, karena dampak beliau kan keraton bagus, warga juga mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi. Itu dampaknya sangat signifikan itu. Ada lagi silakan. Bagaimana tanggapan para wisatawan lokal maupun mancanegara tempat ini? Oke, tanggapan itu bermacam-macam, Adik. Ada tanggapan yang paling bagus, ada tanggapan yang paling kurang bagus. Contoh tanggapan yang bagus, ini keratonnya di Jawa Barat sangatlah kental dengan ajaran Islamnya, dan keraton ini masih tertata dan terawat sangat baik. Kesan yang kurang bagusnya, penataan untuk area keraton, wisatawan banyak yang mengeluhkan tentang masalah kebersihan. Karena di keraton ini penjagaan kebersihan kurang memadai, karena terbatasnya para abdi dalam di sini. Yang kedua juga kurang tertatanya para pedagang yang seenaknya saja untuk menjual belikan barang dagangan, tapi tidak ditata dengan baik cara penjualannya di sini. Maksudnya menempatkannya tidak baik gitu. Jadi kesannya seolah-olah kumuh gitu. Nah, jadi pihak keraton lagi mencoba dan lagi menjalankan untuk membenah diri lagi supaya Keraton Cirebon ini lebih maju, lebih terkenal di sekitar Indonesia di sini ataupun sampai ke mancanegara. Itu lagi dibenahi lagi. Silakan, ada lagi? Maaf, untuk yang Perawan Sunti tadi itu maksudnya? Perawan Sunti itu adalah keturunan dari Sultan, keturunan dari Keraton Cirebon, yang dimana wanita tersebut diutus oleh raja pada saat bulan Maulud. Itu turun temurun sampai sekarang ini masih ada tradisinya. Maksudnya perawan itu wanita yang tidak pernah terjamah kaum laki-laki, yang masih suci, yang dimana wanita ini tidak pernah menikah dan tidak pernah pacaran. Itu memang tradisi itu untuk membuat nasi, mencari berkahnya itu dengan menggunakan wanita yang belum pernah menikah, tapi usianya sudah menginjak di atas 50, 60, 70 tahun ya. Itu sebagai simbol untuk penghormatan saja. Itu. Silakan. Bagaimana turut serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata ini? Untuk warga sekitar, untuk turut serta melestarikan cagar budaya Keraton Kasepuhan, khususnya di Keraton Kasepuhan Cirebon ini, yaitu sama-sama membangun dan sama-sama menjaga dari tangan-tangan jahil. Yang kedua juga, sekarang juga banyak warga yang ikut serta berpartisipasi, ikut dalam rangka bebenah ataupun membersihkan keraton, yaitu kerja bakti dan apalagi ya, itu banyak sekali ya ikut sertanya masyarakat itu juga, untuk intinya menjaga keamanan stabilitas yang ada di Keraton Cirebon, ikut serta dengan masyarakat semuanya. Kalau tanpa ada masyarakat, keraton tidak akan bisa maju, karena harus ada dukungan dari masyarakat sekitar keraton dulu di sini, gitu, warga dan masyarakat sekitar keraton. Silakan. Di sini ada apa aja bangunannya? Bangunannya banyak. Bangunnya itu banyak sekali. Bapak jelaskan kalau satu-satu, mungkin waktunya banyak ya. Waktunya kita singkat-singkat aja nih. Bangunannya ada di sini dari depan sampai ke belakang ini. Yang pertama di depan itu bangunannya itu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Itu Masjid Para Wali. Yang kedua itu ada alun-alunnya, namanya Alun-Alun Sangkala Buana, yang sekarang gitu lagi direnovasi. Alhamdulillah sudah rampung, diselesaikan. Insya Allah bulan depan ini akan diresmikan oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat kita ini, meresmikan Alun-Alun Sangkala Buana. Selain itu juga kalau kita masuk ke dalam area keratonnya, yang pertama di depan keraton itu ada komplek namanya Siti Inggil. Tadi ada lihat ya Siti Inggilnya ya? Itu bata yang tumpuk bata merah, itu namanya Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Jadi kalau kita naik ke situ, naik dulu baru turun kembali. Itu dahulu fungsinya sebagai tempat duduknya Sultan menyaksikan satu rangkaian acara latihan peperangan diadakan di Alun-Alun Sangkala Buana. Turun dari kompleks Siti Inggil ini pun kita memasuki area bagian dalam keraton, ada pendopo namanya pengada. Pengada itu tempat tugasnya 5 aparatur keraton. Memasuki 2 pintu gerbang yang tadi kita masuki, ada 2 gerbang besar-besar. Itu namanya regol. Pintu regol itu berfungsi sebagai tempat pemeriksaan. Karena regol itu artinya gerbang yang beratapan genting, pintunya namanya pintu geledegan untuk tempat pemeriksaan. Lalu di sebelah timur setelah masuk pintu regol itu ada museum pusaka.
Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu oleh Pak Joko Widodo. Lalu di sebelah baratnya itu ada musola kecil namanya Langgar Agung. Di sebelah baratnya ya, Langgar Agung. Kita masuk ke bagian pintu regol yang kedua. Di dalam pintu regol yang kedua juga terdapat satu taman. Tadi ada yang buletan, bundaran ya, itu namanya di depan namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Taman Bundaran Dewan Daru itu merupakan satu simbol, di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini adalah penerus dari kerajaan Pajajaran. Di samping sebelah timurnya dari Taman Bundaran Dewan Daru itu ada dua museum, yaitu Museum Lama yang di sebelah barat Museum Pusaka atau Museum Benda Pusaka, dan sebelah timur adalah Museum Kereta Singa Barong. Memasuki bagian inti utamanya terdapat istananya yang sekarang ini kita ada di dalam istana. Sebetulnya ini Istana Sunan Gunung Jati. Cuma sayang istana ini kita nggak bisa masuk ke dalam. Karena semenjak tahun 2012 para pengunjung dilarang masuk ke dalam istana karena banyaknya benda-benda yang mungkin hilang ataupun banyaknya kursi-kursi yang rusak dikarenakan para pengunjung berbondong-bondong ingin coba menduduki kursi tersebut, jadi banyak yang patah. Jadi semenjak tahun 2012 yang lalu Sultan Sepuh yang ke-14 bernama Sultan Arif Natadiningrat melarang para pengunjung untuk masuk ke dalam istana yang dikhawatirkan dampaknya merambat kepada yang lain, merusaknya itu. Tapi sampai detik ini pun belum tentu bisa dibukanya kapan, harus ada izin dari Pak Sultannya. Sedangkan di samping kanan kiri dari istana ini terdapat dua tempat tinggal yang sekarang ada kunjungi sekarang ini, dikenal dengan namanya Kaputren. Kaputren ini artinya tempat tinggalnya putri-putri raja. Di sebelah barat adalah tempat tinggal, sebelah timur, sebelah timur itu adalah tempat tinggalnya putra-putra raja namanya Kaputran. Selain ada di dalam istana ini, bangunan dalam istana ini juga ada petilasannya. Petilasan Sunan Gunung Jati Demako Cirebon. Di sebelah timur terdapat sebuah situs sumurnya, yaitu Sumur Bandung, yang dimana airnya itu sangat enak sekali untuk kita rasakan, sejuk sekali airnya. Sampai titik ini pun airnya tidak pernah kering. Jadi ada boleh berkunjung ke situs sumurnya di sana. Itu sebelah timur. Itulah yang ada di dalam ruang lingkup keraton. Sebetulnya masih banyak lagi sampai ke belakang juga. Cuma kita mengambil inti-intinya saja di sini. Silakan, ada pertanyaan apa lagi? Barangkali buat adik-adik ada masukan buat kami sebagai selaku petugas abdi dalam dari Keraton Kasepuhan, monggo, supaya masukan ini bisa kami tanggapi, bisa kami benahi kembali nantinya. Karena kami sangat menerima sekali masukan dari para wisatawan, tidak dari para pelajar, mahasiswa, itu pun dari luar, pelajar juga, dari yang umum, dari mancanegara. Monggo barangkali ada masukan. Untuk yang kalau misalkan ada wisatawan dari luar, itu kita nganuin bahasanya bagaimana? Kalau ada wisatawan dari luar, kami juga ada pemandu yang ahli dalam bertata bahasa luar juga. Bapak sendiri masih belum bisa untuk menjelaskan sejarah tentang menggunakan bahasa asing ya, karena lidahnya ini udah lidah orang Cirebon, jadi sangat susah ini. Tapi lagi dicoba lah, kita Bapak juga lagi mencoba untuk bisa belajar bahasa asing juga. Namanya kan kita belajar, sampai kapanpun namanya belajar nggak akan pernah selesai juga, namanya orang masih belajar. Itu. Iya, nggak ada habisnya itu. Silakan, ada lagi buat ada deh. Barangkali ada mau ditanya lagi. Barangkali hubungan keraton ini sama yang wisata-wisata lain. Boleh sekolah apa aja. Kayak hubungannya sama Goa Sunyaragi apa? Nah, itu bagus, banyak pertanyaan seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan Sunyaragi. Sunyaragi itu adalah taman sari dari Keraton Kasepuhan. Sunya itu artinya sepi, ragi itu artinya raga. Raganya menyepi kepada diri kita kembali, di mana para raja dahulu apabila ingin menyepi mendekatkan diri pada Sang Khalik, itu menyepinya di Taman Gua Sunyaragi. Itu dibangun pada zaman Pangeran Karangange, itu dibuat pada tahun 1700-an. Itu di samping untuk tempat meditasi juga untuk tempat para pejuang-pejuang ketika melawan bangsa-bangsa Eropa di situ. Jadi kalau kita kenal mungkin bunker atau apa ya sekarang namanya itu, ataupun tempat untuk berlindung dari serangan-serangan musuh di situ. Silakan, ada lagi? Ya, barang-barangnya bagaimana gitu yang ada di sini? Enggak apa-apa, diaturkan aja. Jadi gini, Adek. Di Keraton Kasepuhan ini sekali selain tempat wisata juga banyak peninggalan-peninggalan dari para wali.
Contoh, ini banyak benda-benda pusakanya seperti keris, tombak, pedang, kujang ya. Ada juga kereta kencana sultannya, keretanya itu yang namanya kereta Singa Barong. Selain itu juga ada baju perang yang dikenal namanya baju kere. Kata orang kere itu, kata orang Cirebon mah orang nggak punya. Namanya baju jirah itu namanya. Baju yang beratnya mencapai 4-5 kilo atau baju anti tembak. Itu tersimpan di Museum Benda-Benda Pusaka. Selain itu juga ada rebana, juga ada peninggalan busana Putri Ong Tin yang tersimpan di Museum Benda-Benda Pusaka yang hanya dibuka pada saat hari Minggu saja dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Itu di bagian dalam Museum Benda-Benda Pusaka. Itu hanya. Selain itu juga ada peninggalan dari Cina juga meriam, ada peninggalan dari banyak sekali ya, dari orang-orang luar Cirebon juga banyak, dari Sunda contohnya, itu ada juga dari Kalimantan namanya Mandau ya, sekarang lagi booming sekarang ini tentang masalah Edi Mulyadi ini ya, ini booming juga ya itu. Ini ada Mandaunya peninggalan dari orang-orang Kalimantan, itu tersimpan rapi di Museum Benda-Benda Pusaka. Adik-adik boleh berkunjung ke museumnya, barangkali penasaran nanti di sana. Itu berada di sebelah timur dari Keraton Kasepuhan. Itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Lina. Jadi sudah cukup semua ini pertanyaannya, enggak nih, enggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini Bapak akan memberikan pengarahannya. Terima kasih buat adik-adik semuanya telah berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Walaupun sepintas Bapak menjelaskan sejarah singkat kebudayaan yang ada di Cirebon di Jawa Barat di sini, semoga bermanfaat buat adik-adik semua untuk kemudian hari bisa memajukan cagar budaya di kota kita ini, Cirebon khususnya ini bisa lebih maju. Keraton ini kita sama-sama membangun. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf dari Bapak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Namanya manusia, namanya pemandu, pasti ada cetok kata yang kurang baik ini mungkin akan tersinggung, harap dimaklum. Namanya pemandu, namanya manusia biasa, harap dimaklum saja. Mungkin dengan ini Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak doakan buat adik-adik semuanya semoga kemudian hari lebih sukses, lebih maju. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih. Selamat jalan ya. Terima kasih juga Bapak. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, mangga sama-sama buat adik-adik boleh berlanjut. Nanti barangkali kalau bisa jangan terfokus ke pemandunya. Ini pasti suruh memfoto setiap bangunannya. Ya, sudah. Ya kan udah semua ya. Ya, benar. Yang udah difoto apa aja bangunannya? Tadi dari depan Kalau bisa nanti keluar sempat difotokan masjidnya. masjid. Yang di depan ya, masjid yang depannya aja, yang di alun-alunnya itu. Nah itu terus ke gedung museum aja, yang penting museum ada tulisan museumnya dia. Nah kalau barangkali ke petilasan kita foto di depan petilasannya aja. Ini petilasan banget. Jadi ada bukti dan di sana pasti ada udah di foto istananya semuanya. Nah itu aja mungkin. Ya silakan mungkin kita dilanjut lagi.